Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua, baik yang di rumah, yang nonton di YouTube maupun yang ada di studio. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan beribadat bersama yang akan dipimpin oleh Romo Kamelis Delilis Dakunya. Untuk memulai ibadat ini, mari kita siapkan hati kita dan kita menyanyikan lagu pembukaan. Semoga mulutku bernyanyi dan memuji Engkau dan bibirku bersorak memadah kepadamu. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih. Selamat malam. Ya, ini ada yang mengikuti secara online dari versi Zoom, ada versi YouTube, ada versi secara langsung. Kalau yang ikuti secara online, ini yang hadir saat ini ada 100 orang ya, kurang lebih ya. Ya, kita bersyukur bahwa keadaan yang sudah mulai membaik, di mana kita memiliki kesempatan bagi mereka yang bisa hadir, syukur kepada Allah. Bagi mereka yang belum bisa hadir, tetap bisa ikut andil bagian dalam perayaan misa pada malam hari ini. Di mana dalam kesempatan ini kita akan mendoakan bagi saudara kita untuk Bapak Hendrikus Willy Nawawi, Bapak dari Dr. Riani. Semoga Allah memuluskan, melancarkan proses pemulihannya dan penyertaan Tuhan bagi keluarga yang merindukan kehadiran keturunan, khususnya dalam perjalanan proses IVF. Dan juga untuk saudara-saudari kita yang sudah berpulang, Bapak Edi Effendi, Bapak Hantiong, Anita Teresia Lestari, Seviana, Klaranita, Indra, Ibu Rita Subandi, Ibu Lina, Robertus Fredianto, Yosep Kristanto atau Tang Tiong Lip, Bapak dari Bapak Nandi, Ibu Erna Ranggi Roseli Damanik, Mama dari Ibu Efri, dan Ibu Marieta Regina Kartini, Ibunda dari Bapak Sony Wijaya. Semoga dengan segala intensi yang hendak kita doakan ini, kita marilah untuk kita mengakui dosa dan kesalahan kita untuk dilayakkan Tuhan dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan para orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sang pokok anggur sejati dan kamilah ranting-rantingnya. Semoga kami selalu tinggal dalam Engkau dan menghasilkan buah baik yang melimpah. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 15, ayat 1 sampai dengan 6. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Macam nur
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibesikannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, selamat malam. Selamat malam. Ini menarik, kalau kita dengarkan bacaan Injil yang baru saja, mungkin kita akan teringat lagu sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Jangan dimainkan ya, nanti kita sekolah minggu jadinya nanti ya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, itu hanya pengantar sebenarnya. Saya mau masuk dalam bacaan pertama yang lebih menarik. Di sini ada pemuda ganteng yang menyanyikan puji-pujian. Saya mau tanya kepada pemuda ganteng ini, Mas Kresnanto,
Ya Romo. Sudah disunat belum? Puji Tuhan sudah mau. Sudah disunat. Itu saudara sadar atau diminta oleh orang tuanya. Jadi Mas Kristanto minta kepada orang tuanya, "Mah, disunat dong," atau disuruh oleh orang tuanya, "Mas, kamu disunat ya," gitu. Yang minta mau. Minta. Udah gede. Hah? Jadi udah gede jadi minta disunat. Udah gede minta disunat. Oke. Ini ada ibu bawa anaknya laki-laki. Saya tanya ke ibunya aja, nanti kasihan anaknya pengalamannya belum tahu. Udah disunat belum Bu anaknya Bu? Belum. Ya, ibu bapak saudara-saudara terkasih, ini yang menarik ini karena mungkin banyak orang fokus pada pokok anggur, tapi saya fokus pada sunat atau enggak disunat. Karena saya adalah orang yang pernah mengalami pengalaman disunat itu. Dek, kalau disunat itu rasanya sakit, tapi untungnya sekali seumur hidup ya. Nggak bisa 2 kali, kalau 2 kali bisa beda lagi ceritanya nanti ya. Ternyata dalam tradisi Yahudi, sunat itu adalah satu hal yang wajib. Mungkin saya kalau mengikuti keluarga dari bapak saya yang dari timur, sunat itu tidak wajib dalam keluarga. Ya, tapi kalau saya ikut dari keluarga ibu saya yang Jawa, sunat itu merupakan hal yang wajib. Seperti mungkin tadi Mas Kristanto, salah satu faktornya adalah keluarganya juga ya. Kalau kita bicara soal bacaan yang kita bicarakan ini, kenapa orang Yahudi mewajibkan sunat? Nah, rezeki untuk yang lektor pada malam hari ini ya. Ini adalah kesempatan Romo Kamel nguji ini ya. Karena Romo Kamel lagi senang bisa merasakan kehadiran orang-orangnya. Selama ini saya bisa untuk PDKK Elsa yang lebih banyak itu kameranya dibanding orangnya. Ya Pak Paulus ya. Nah sekarang akhirnya bisa merasakan interaksinya. Ya syukur-syukur nanti kita bisa ngalami yang lebih offline lebih banyak orang-orangnya. Bapak siapa nih tadi? Bapak Krisno. Ya, Bapak Wisnu ya. Bapak Wisnu, kenapa orang Yahudi dalam bahasan bacaan pertama ini menjadi fokus pada kata sunat? Menjadi hal yang utama. Dari Bapak Wisnu yang tahu tadi baca gimana? Saya senang loh jujur. Akhirnya orang Katolik pada misa ada yang bawa puji syukur lagi. Ada yang bawa kitab suci. Ternyata dia rektornya. Saya pikir wah ini hebat ini, ternyata lektornya makanya udah disiapin ternyata. Oh ya. Oh. Tenang Pak, tadi saya juga pada saat misa baru buka kitab suci ini juga Pak ya. Jadi sebelum nguji saya juga belajar dulu tadi Pak. Pak gimana Pak Wisnu, kurang lebih kenapa? Pak Wisnu boleh pegang mic-nya biar nanti suaranya tetap masuk nggak apa-apa, suaranya biar nanti ini. Iya nggak apa-apa ya. Karena tradisi dari orang Yahudi seperti itu Romo, di masa mungkin pada waktu Musa membuat aturan seperti itu Romo. Pada waktu Musa membuat aturan seperti itu. Iya. Bapak tetap berdiri ya karena jawabannya belum tepat. Salah berarti. Bukan salah Pak, belum tepat. Maksudnya tadi saya juga ngotak-atik Pak, benar. Karena tadi Pak Yohanes Pak Wisnu membacakannya langsung dari kitab suci itu bagus. Tadi saya kecelek pada saat baca Injil, saya juga lihat dari teks yang misa itu. Aduh akhirnya kok agak-agak beda ya akhirnya. Nah, ini sekarang saya bacakan. Sebentar Pak ya, nggak apa-apa ya. Ya biar ini. Ini kita buka kalau ibu bapak yang di rumah, yang online ataupun yang offline bisa buka kitab suci boleh. Itu Kisah Rasul bab 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya, ini jadi jawaban Bapak tadi benar, tradisi ini dibawa oleh Musa. Tapi karena saya seorang pastor malu-maluin kalau hanya menggunakan acuan seperti Bapak Wisnu. Kalau Bapak Wisnu
Jawabannya sudah tepat sebenarnya, tapi karena Romo Kamel orang yang iseng ya jadi disuruh tahan dulu ya. Pak Wisnu biasanya kalau di kitab suci itu ada catatan kakinya. Kisah Rasul 15 bab 1 ini diambil dari Imamat bab 12 ayat 3 Pak Wisnu. Ini adalah kisah dari Imamat bab 12 ayat 3 ini menceritakan tentang aturan yang dibuat oleh Musa terkait tentang anak yang dilahirkan dan ibunya. Pentahiran untuk anak yang dilahirkan dan ibunya. Jadi kalau nanti di rumah ada yang punya kitab suci seperti yang Romo pakai ini, lihat catatan kakinya dan dibuka Imamat bab 12 ayat 3 yang mengisahkan tentang bagaimana seorang ibu yang dilahirkan dia menjadi najis dan bagaimana dia bisa menjadi tahir kembali. Dan bila mana anak itu laki-laki Pak, 8 hari umurnya dia harus dikrat bagian itunya, atau kalau bahasa kita disunat Pak. Ya silahkan duduk Pak, udah tenang ya. Oke. Lalu itu menjawab nggak sih kenapa Musa memberi penekanan demikian sehingga orang-orang dari Yudea dan sampai di bagian bab 5 ini orang dari golongan Farisi menjadi percaya, dan yang orang-orang Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Coba kita agak mundur ke belakang ya, kenapa Musa memberi penekanan yang demikian? Kalau mereka adalah orang Yahudi yang lahirnya dari orang Yahudi, mungkin mempunyai pilihan 8 hari setelah dilahirkan, bila mana dia laki-laki, dia disunat. Tapi bila mana orang itu masuk menjadi orang Yahudi dalam kondisi dewasa, apa yang harus dilakukan? Dan kenapa sunat menjadi penekanan tertentu? Ini saya tanya, tadi kan anak laki-laki, yang sebelahnya siapa namanya? Iya. Maria kelas berapa? Hah? 1 SMP. Dulu ikut sekolah minggu enggak? Enggak. Berarti saatnya saya nanya kepada anaknya, kalau salah berarti ibunya yang ngajarin ya. Oke. Ini lagi ibunya bawa 2 anak sih. Coba kalau bawa 3, ada 3 kuis berarti ya. Maria, tahu yang disebut dengan Bapa segala bangsa? Wah, terima kasih. Sudah menjawab belum tetap. Maria tahu siapa? Nggak apa-apa, sebut aja. Bapak Abraham, ya. Ada lagunya, Bapak Abraham mempunyai. Oke, jangan disebut lagi, nanti kita aja sekolah minggu ya. Saya takut sebenarnya kalau suruh nyanyi-nyanyi gitu ya. Apalagi kalau udah diambil nadanya gini, aduh. Nanti Mas Kresantonya, Romo nyanyi kemana, musiknya kemana ya, oke. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, betul. Yang disebut sebagai bapak segala bangsa adalah Abraham. Dan inilah yang ikhwal dari atas sunat atau kewajiban sunat sebagaimana yang kemudian dijadikan hukum oleh Musa. Ketika Abraham dijadikan bapa segala bangsa, maka terjadilah perjanjian antara Allah dan Abraham. Jadi pada saat itu Abraham sudah mendapatkan janji dari Allah bahwa engkau akan menjadi bapa segala bangsa dan anakmu sedemikian banyak. Lalu bagaimana penandanya? Ialah keturunannya dan Abraham sendiri harus disunat. Maka daripada itu Musa menggarisbawahi ini dan menjadikannya dalam aturan yang kemudian mengikat dalam tradisi Yahudi. Oleh karena apa? Sampai pada akhirnya ini menjadi perdebatan sendiri. Kalau kita mau buka kitab suci, sebenarnya ini judul dari perikop ini adalah sidang di Yerusalem. Sidang yang bukan berbicara seperti 6 ayat pada bacaan Injil yang dibacakan, tapi ini ada 21 ayat yang dibagi menjadi 3 bacaan Injil untuk hari ini, besok, dan lusa. Tapi intinya sama. Apakah arti sunat bagi orang Kristen? Nah, oleh karena Yesus adalah seorang Yahudi yang mengikuti tradisi Yahudi, maka daripada itu orang yang meyakini Yesus sebagai juru selamatnya, maka dia harus mengikuti cara hidup yang pernah Yesus hidupi.
Bila mana Yesus adalah orang Yahudi, maka dia harus menjadi orang Yahudi dulu untuk ia bisa mendapatkan atau memahami keselamatan dari Yesus. Itulah yang kemudian ditekankan oleh orang-orang yang berasal dari golongan Farisi ini. Mereka yang sudah masuk sebagai seorang Kristen, dia harus disunat sebagaimana Yesus sendiri. Lalu ibu bapak saudara-saudara terkasih, bisa dibaca kisah lanjutannya di rumah nanti ya, bab 6 dan selanjutnya. Tapi yang mau Romo tekankan pada saat ini, bagaimana kita memaknai keselamatan? Apakah serta-merta kita melihat figur yang kemudian kita melakukan fotokopi atas figur itu sendiri? Ya, misalnya saja kalau kita lihat dalam budaya K-pop, ya, budaya K-pop, budaya populer, artis-artis Korea, ketika dia mempromosikan makanan cepat saji seakan-akan mereka menyukainya, berbondong-bondong orang pada membelinya, bukan karena menyukai makanannya, tetapi karena figur itu memakan makanan itu. Bahkan bungkusnya dijadikan koleksi, walaupun harus membayar harga yang cukup mahal daripada itu. Ini pula yang terjadi dalam tradisi gereja, masa gereja perdana. Bagaimana orang Yahudi menekankan hal yang demikian. Mungkin dalam logika akal sehat kita rasanya lucu ketika kita menggunakan analogi K-pop tadi, budaya populer yang kita lihat itu mempengaruhi anak-anak muda sampai mana mereka seakan-akan dalam kapasitas kita yang memiliki jarak dengan kesukaan demikian, merasa itu enggak logis, itu lucu, tapi itu terjadi. Dan apa yang bisa kita lakukan dalam kesempatan ini? Dalam kesempatan ini kita mempunyai paguyuban atau memiliki kesempatan berkumpul dengan banyak orang di mana kita bisa terbantu dengan membicarakan ini. Inilah yang kemudian disebut sebagai sidang di Yerusalem. Dan bila mana kita mendapati situasi-situasi di mana kita sudah melampaui akal sehat kita, secara khusus dalam keimanan kita, Romo, kalau saya tidak doa rosario sekali sehari, rasanya perut saya sakit dan tidur saya tidak nyenyak. Itu minum obat tidur, rosario dijadikan obat tidur namanya ya. Kenapa? Karena kalau di doa rosario dia bisa tidur nyenyak. Bukan seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya coba kita menggunakan kesempatan untuk bersama kita berkumpul, untuk kita sharingkan, yang dimana dari hasil sharing itu membantu untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan perkembangan kesaksian dari iman kita. Bukan serta-merta seperti orang Farisi yang menekankan arti kata sunat sampai pada akhirnya mereka lupa. Orang yang percaya pada Yesus tidak terbatas untuk golongan mereka saja, tapi juga untuk orang-orang di luar dari golongan mereka yang tidak tahu arti sunat itu apa, yang dimana Yesus juga tidak pernah menjelaskan kepada para muridnya. Nanti kalau saya sudah naik ke surga, kamu suruh mereka yang percaya sama saya ikutin cara saya ya. Mereka disunat, nanti kemudian bikin tangga yang tinggi supaya mereka naik ke surga sama seperti saya. Enggak kayak gitu kan? Nah, itulah dia. Artinya kesempatan ini kita bersama-sama ingin dikuatkan oleh Tuhan. Lalu Romo, bagaimana tahu batasan kita dalam kapasitas lingkup yang sehat dan yang tidak sehat? Nah, baru kembali lagi ke bacaan Injilnya. Jikalau kita jatuh tidak jauh dari pohonnya, kita mungkin masih bisa bertumbuh oleh karena kita akan dibantu dengan orang-orang di sekeliling kita. Artinya jika ibu bapak mengalami satu kesesatan atau bukan kesesatan, mungkin dalam perjalanannya mengalami suatu hal yang membuat bingung, linglung, terus kemudian udah mulai males misalnya ke gereja secara offline, udah enak dengan gereja online, karena malas dengan belit-belit bela rasa. Mungkin dalam kesempatan ini kita kembali diingatkan, nih saya promosin kembali untuk misa offline ya. Nggak apa-apa, kalau dalam kesempatan ini misa online nggak apa-apa, karena semuanya yang misa ya. Kalau untuk berikutnya ya, kalau bisa offline, dimungkinkanlah untuk datang ya. Karena sekarang gereja juga sudah memiliki kesempatan, ini kayak hari ini aja sudah dibuka ya Pak Paulus ya, untuk datang secara langsung ya.
Nah, nanti juga pun demikian. Sehingga kita bisa kerasa lagi, kita walaupun tidak lagi merasa seperti ranting yang jatuh dan jauh dari pohonnya sehingga ranting itu mati. Tetapi kita menjadi paguyuban umat yang saling menghidupkan, sehingga buah kita tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk sesama kita. Kesaksian kita tidak berhenti untuk diri kita sendiri, sebagaimana apa yang diperjuangkan oleh orang Farisi, bahwa Yesus untuk diri kami, untuk golongan kami, tapi Yesus untuk semua orang. Amin. Marilah sekarang kita lanjutkan dengan persiap doa umat. Saudara-saudara terkasih, cinta kasih Allah kepada manusia begitu nyata. Dengan Ia menyatakan diri sebagai pokok anggur dan kita carang-carangnya. Dan saat ini kita diperkenankan untuk menghadapnya dan berdoa. Bagi para pemimpin gereja, paus, para uskup, dan para imam, Bapa yang pengasih, kami bersyukur atas para pemimpin gereja yang telah Kau berikan untuk mendampingi dan menggembalakan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan mereka. Jadikanlah mereka garam dan terang, sehingga senantiasa membawa damai sejahtera dalam kehidupan gereja dan memberikan kesehatan kepada mereka semuanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mampu melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Karuniakanlah rahmat kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana. Dampingilah mereka dalam tugas dan kepemimpinan mereka, sehingga terciptalah kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit dan COVID-19, ya Bapa, dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan adanya wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, dengan rendah hati dan penuh keyakinan kami memohon perlindungan-Mu bagi kami semua, dan juga kesembuhan bagi mereka yang menderita sakit dan terkena wabah ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pembangunan gereja Ibu Teresa, ya Bapa yang baik, berilah kami semangat dan ketulusan hati untuk selalu membangun persaudaraan sejati, dengan mau berbagi dan terlibat membantu kesulitan sesama. Itulah kehendak-Mu yang harus kami perbuat dalam hidup menggereja dan merakyat di bumi Cikarang. Selain itu ya Bapa, dengarkanlah jeritan hati umat-Mu yang menginginkan gedung gereja, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau di tempat yang lebih layak. Ya Bapa yang baik, semoga Bupati dan pejabat pemerintahan di Kabupaten Bekasi dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk mewujudkan harapan kami dalam memiliki gedung gereja. Tuhan, bukakanlah jalan bagi umat-Mu ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir di sini, agar kami selalu diteguhkan dalam iman kami sebagai anak-anak Allah yang Engkau pilih. Semoga kami semakin berani menjadi saksi cinta kasih-Mu dengan memperhatikan dan mencintai sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini dalam proses pemulihan, khususnya untuk Bapak Hendrikus Willy Nawawi, Bapak dari Pak Dr. Yani, dan juga untuk keluarga yang membutuhkan keturunan, yang dimana mereka saat ini dalam proses menjalani proses IVF. Dan juga untuk saudara-saudari kami yang telah berpulang, agar Engkau senantiasa memberikan kedamaian dan Engkau terima dalam pangkuan-Mu, Bapak Dedi Afendi, Bapak Han Tiong, Anita Tresia Lestari, Ceviana, Larinita, Indra, Rita Subandi, Libulina, Robertus Fredianto,
Yosep Kristanto, Erna Ranggi Roseli Damanik, dan Marieta Regina Kartini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur untuk tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon, janganlah untuk meninggalkan kami, dan jangan pernah Engkau melupakan kami. Tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Mari Bapak Ibu semua kita siapkan sedikit rezeki kita untuk berbagi dalam persembahan ini. Ya Bapa, punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beri pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan selamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, Sang Pemilik kebun anggur, berkenankanlah untuk Engkau menerima persembahan ini. Semoga perayaan syukur ini semakin menyatukan kami dengan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Semoga marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Engkau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tidak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tidak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa surga dan bumi.
Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewatakkan misteri iman kita setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus untuk kita semuanya. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Tuhan telah bangkit dan menerangi kita yang ditebus dengan darah-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, dalam perjamuan kudus ini, kami tinggal dalam Yesus Putramu. Semoga kami semakin mampu mewartakan kebaikan di tengah kehidupan yang beragam, khususnya untuk keadaan pasca pandemi ini, hingga kami diperkenankan untuk mengalami hidup kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, terima kasih untuk PDKK Elsa, silakan duduk dulu, yang telah berkenan untuk mengundang saya dalam kesempatan misa pada malam hari ini. Kita doakan dengan keadaan yang semakin membaik, kita akan mengalami suatu keadaan yang lebih baik pula. Semoga untuk kedepannya Pak Paulus nggak terlalu merepotkan diri dengan perlengkapan ini, tetapi lebih mengutamakan ruang pertemuan untuk kita semua. Sedianya ini untuk berapa orang Pak berarti Pak? 65 orang. Syukur-syukur dengan keadaan yang akan lebih baik lagi. 65 orang ini akan berkumpul kembali, kita kumpul dalam kondisi memuji dan memuliakan Tuhan. Lalu ini saya mau bertanya, sebenarnya jadi sunat itu diajukan apa enggak? Diwajibkan apa enggak untuk orang Katolik? Ayo, kalau saya udah ngomong tadi panjang lebar soal khotbah, saya mau nanya ya. Mungkin nanya kepada Pak Paulus aja deh ya. Bersyukurlah untuk mereka yang wajah baru, saya nggak kenal, jadi belum bisa nanya ya. Pak Paulus boleh nggak berarti apa? Wajib apa enggak sunat itu? Enggak, tapi Pak Paulus nggak tahu hakikat sunat dalam tradisi Yahudi itu apa? Ya, berarti silakan duduk Pak udah. Saya nggak berani gangguin yang lebih tua lagi. Ibu Bapak sekalian, nanti dibuka di Kejadian, saya udah nandain, Kejadian 17 ya, udah bagus tuh ya. Kejadian 17 ya, apa arti hakikat sunat? Saya juga memang seperti Pak Paulus bila mana dalam kondisi awam dihadapkan pada pertanyaan, apakah dalam Katolik itu perlu atau sunat apa enggak? Dikembalikan pada budaya masing-masing. Kalau Anda memang berasal dari suku bangsa Jawa, suku Jawa maksud saya, mungkin dalam suku itu mempunyai kebiasaan sunat, tapi jika mana ada suku lainnya yang tidak mempunyai itu, tidak dipersoalkan. Memang dalam satu agama tertentu yang mengharuskan sunat dengan memandang aspek kesehatan. Sekali lagi itu dikembalikan. Itu yang maksud saya, kita mempunyai kesempatan untuk duduk bersama untuk bisa membedakan kontekstual mana yang wajib, mana yang sifatnya anjuran. Dalam perkembangan iman tidak semuanya bicara hitam dan putih, tapi juga ada hal-hal yang dimana kita terbuka untuk kita bicarakan sebagai bagian dalam perkembangan iman. Dan inilah yang menjadi bekal untuk kita semua nantinya. Marilah untuk itu kita terimakan berkat dan perutusan dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih untuk mereka yang hadir pada saat ini maupun mereka yang mengikuti secara online, baik yang melalui Zoom maupun dengan mengikuti YouTube, sehingga berkah Allah berlimpah dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanan mereka, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai, pergilah kita diutus. Syukur pada Allah. Mohon perhatian sejenak umat akan beberapa pengumuman. Persekutuan doa online Rabu depan 25 Mei jam 7.30 malam dengan tema keselamatan adalah anugerah Tuhan bersama Ibu Tris Suharsono. Persekutuan doa Rabu 8 Juni jam 7.30 malam juga dengan tema berkat dalam firman Tuhan bersama Bapak Trisno Kambali. Misa online kembali di bulan Juni, Rabu tanggal 15 Juni jam 7.30 malam bersama Romo Camilius Delelis de Kunha Projo.
persekutuan doa secara online berikutnya di Rabu 22 Juni jam 7.30 malam dengan tema Hungry Hearts. Firman bersama Ibu Rika Wirja. Webinary Elizabeth Ministry, keluargaku diberkati dan menjadi berkat. Bulan Juni, Sabtu 25 Juni jam 5 sore. Link pendaftaran bisa dilihat di pengumuman di layar bersama Pak Sutri, Jen dan Jen Hanjaya. Informasi bisa menghubungi info yang berada di layar pengumuman. Membangun Indonesia teguh untuk kesejahteraan bersama. Ini seminar hari Sabtu 18 Juni jam 9 pagi sampai dengan jam 1.30 siang. Untuk registrasi bisa menghubungi yang tertera dalam pengumuman. Terima kasih atas perhatian seluruh umat, khususnya yang mengikuti misa secara online di YouTube maupun di Zoom, dan juga saat ini yang secara offline bisa hadir di PDKK Elsa ini. Mari Bapak Ibu kita foto bersama ya Pak ya? Pakai foto bersama? Oh enggak usah. Terima kasih, sampai ketemu Rabu depan dalam PDKK online selanjutnya. Mari Bapak Ibu kita tutup misa malam hari ini dengan menyanyikan lagu Ave Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bercela, hatimu bersih putih tiada bercela. Engkau Bunda Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya.
syukur kepadamu, Tuhan yang mengasihi selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir dalam misa bersama PDKK Elsa, baik yang di Zoom, di YouTube, dan